Baik sahabat, kita lanjutkan video pembelajaran kita. Jadi di video ini kita akan coba membahas apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam beriklan gitu ya. Kita langsung saja. Yang pertama itu kekuatan produk atau keunikan. Jadi maksudnya kekuatan dari produk itu sendiri. Perlu saya sampaikan di sini bahwa yang namanya kita berjualan online, pada prinsipnya itu kita harus menyadari bahwa tidak semua produk itu akan sukses atau laris dijual secara online gitu ya. Jadi tentu saja ini ada pengaruhnya, bahwa kekuatan produk itu akan mempengaruhi keberhasilan iklan itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, makanya penting sekali kita mengetahui karakter produk itu seperti apa, mengetahui product knowledge gitu ya, fitur-fitur produk itu seperti apa. Apalagi jika posisi kita itu sebagai reseller dropshipper gitu ya. Jadi kita harus memahami benar agar kita bisa mendeliver informasi ke customer dengan baik gitu ya. Jadi itu saja, ini kekuatan produk atau keunikan dari produk itu sendiri menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam beriklan. Kemudian yang kedua yaitu ads copy atau teks penawaran. Kalau di faktor pertama tadi ada di kekuatan produk gitu ya. Kalau di yang faktor keduanya itu di teks penawaran. Nah, ketika kekuatan produk kita ini atau tingkat keunikannya itu tidak terlalu wah, tetapi kita bisa mengemas dengan teks penawaran yang luar biasa gitu ya, bisa menimbulkan atau mendorong calon pembeli itu untuk terus tertarik hingga membeli. Nah, ini ada di sana peran dari namanya teks penawaran. Jadi kita bisa mempengaruhi calon pelanggan sehingga mereka itu muncul keinginannya atau bahkan muncul rasa butuhnya. Nah, ini luar biasa gitu ya. Teks penawaran ini dalam dunia bisnis online sangat-sangat memiliki peran yang cukup vital gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga yaitu gambar, foto atau video. Nah, sebetulnya ini ada kaitan juga dengan namanya ketika kita membahas masalah AIDA gitu ya. Nah, dalam point awareness atau attention, gambar, foto, video memiliki peran dalam hal awareness atau attention. Bagaimana kita mencuri impression gitu ya, menimbulkan kesan pertama kepada calon pelanggan gitu ya. Jadi di gambar, foto termasuk headline gitu ya. Headline kaitannya dengan teks penawaran gitu ya. Bagaimana kita bisa menarik perhatian calon pelanggan. Kemudian apa lagi? Keempat, nah ini setting. Bagaimana kita men-setup dalam hal ini FB Ads gitu ya. Bagaimana kita men-setup iklan kita sehingga kita bisa menemukan target pelanggan yang pas, bisa mengemas, menentukan objek iklan yang tepat gitu ya, menentukan pola-pola iklannya seperti apa. Nah, itu kaitan setting. Nah, ini yang nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang kelima, testing atau pengujian. Ini sangat penting ketika kita menggunakan FB Ads gitu ya. Jadi pengujian atau testing ini perlu kita lakukan untuk mengetahui sebetulnya respon pasar terhadap kemasan iklan itu seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa lebih pas ketika kita akan melakukan scale up atau peningkatan budget untuk iklan kita. Nah, ini testing gitu ya. Apakah kita akan menguji gambar, apakah kita akan menguji teks penawaran gitu ya, atau bahkan kita menguji produk itu sendiri. Seperti misalnya kita reseller, produk ini laku apa enggak sih gitu ya. Nah, kita bisa peran testing ada di sana. Kemudian timing yang keenam gitu ya. Timing atau momentum. Ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam beriklan. Karena perlu kita akui bahwa ada waktu-waktu yang memang pelanggan ada kecenderungan pelanggan kita lebih banyak transaksi di tanggal-tanggal tersebut gitu ya. Seperti misalnya di akhir bulan ataupun di awal bulan. Sedangkan di pertengahan bulan biasanya frekuensinya tidak terlalu banyak. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita sadari gitu ya. Atau misalnya teman-teman nggak bisa maksa-maksa juga gitu ya, pengen laku beriklan pada saat momen libur lebaran gitu ya. Nah, itu biasanya sangat sepi gitu ya. Jadi ini harus kita pahami hal seperti itu gitu ya. Kemudian yang terakhir,
pengalaman. Jadi pengalaman beriklan tentu saja ini jam terbang gitu ya. Jam terbang tentu saja mempengaruhi keberhasilan kita dalam beriklan, karena semakin sering kita melakukan iklan, intuisi kita menjadi lebih tajam gitu ya. Jadi bagaimana kita memilih angle iklan gitu kan, seperti apa nih sebaiknya kita mengemas iklan. Ya mau nggak mau ini jam terbang menentukan juga keberhasilan kita dalam beriklan. Nah, ketika teman-teman misalnya beriklan kemudian belum berhasil, ini akan erat kaitannya dengan yang namanya 7 faktor ini gitu ya. Ini sunatullahnya seperti itulah kurang lebihnya gitu ya. Oke, saya rasa video ini cukup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sukses bersama kita. Amin.